Halo, Sugeng Dalu. Balik lagi di channelnya Lukman Riting. Nah, kali ini saya bukan Lukman Riting ya. Saya Panut. Nah, berhubung Lukman Riting itu sibuk main skateboard. Nah, saya itu disuruh buat ngisi bikinin video. Jadi ya sebenarnya saya ini bingung mau bikin apa. Akhirnya ya kepikiran buat bikin Japanese 101. Ini terinspirasi dari Papa Franco. Kalau kalian nggak tahu, cari di Filthy Frank TV. Japanese 101. Nah, balik nggak sih ini? Nah, apa pentingnya bahasa Jawa itu? Kalian pikir bahasa Jawa itu mudah? Saya kasih tahu, kalau kalian itu pernah lihat serial Game of Thrones, kalian itu pasti tahu yang namanya bahasa Valyria. No. Bahasa Valyria itu bahasanya dari Daenerys Stormborn atau karakter utama dari Game of Thrones itu sendiri. Nah, di dalam bahasa Valyria itu ada dua tipe, yaitu Valyria dan High Valyria. Nah, ini ada dua tipe kan ya. Kalau bahasa Indonesia cuma satu tipe, ya bahasa Indonesia itu aja. Nah, kalau di bahasa Jawa itu malah ada tiga. Jawa biasa, yaitu ngoko sehari-hari. Terus Jawa Kromo, yang ketiga itu Kromo Inggil atau High Valyrian kalau di Game of Thrones. Kurang hebat apa coba? Kalian yang orang Jawa itu harus bangga. Terus kalau kalian bukan orang Jawa ya paling enggak respect, itu seharusnya. Bahasa Jawa itu ngeten begini. Contohnya bahasa Jawa untuk tiga itu, yang pertama ngoko, itu digunakan untuk bahasa sehari-hari. Kalau kita ke sesama, contohnya ke teman sebaya ya, saya, atau ke yang lebih rendah. Terus bahasa kromo itu untuk yang ke orang yang dihormati tapi lebih di atas sedikit gitu. Untuk yang kromo halus itu untuk orang yang sangat dihormati, tapi jarang sih yang pakai kromo halus itu. Kalau apa ya, bahasa Jawa itu dibilang terperinci itu ya iya, cuma ada juga yang enggak. Soalnya apa ya, umpama kita ambil contoh ini sih, beras. Bahasa Indonesianya itu beras. Nah, bahasa Inggris rice. Itu contohnya. Paling gampang bahasa Inggris sama bahasa Jawa. Bahasa Inggris ya, dari yang ditanam itu namanya sudah rice. Terus kalau udah dipanen masih ada kulitnya rice. Kalau udah diseleb, diolah, itu namanya juga rice. Udah dimasak namanya rice. Satu butir namanya rice. Kalau bahasa Jawa pari. Terus kalau udah dipanen terus dipisahkan dari pohonnya, tapi udah dipisahkan dari pohonnya tapi masih ada kulitnya, itu gabah. Kalau udah dijemur kering terus diseleb, beras. Beras kalau dimasak mateng namanya sego. Sego kalau banyak, kalau satu butir itu namanya upo. Nah, kalau kering itu namanya karak. Tuh. Beras itu pun ada sub-subnya lagi. Beras
Kalau satu butir itu namanya apa ya, lupa aku. Lupa. Soalnya saya sudah lama tinggal di Nihong, saya hampir lupa itu. Bukan sombong ya, kalau satu butir kecil yang pecah-pecah itu pun ada namanya lagi, yaitu wos. Kok wos, apa, menir. Jadi bahasa Jawa itu substansinya itu banyak sekali. Ini saya masuk di intermisi dulu, untuk kalau nanti video ini ada yang nonton atau ada yang like atau enggak, meskipun di dislike, pokoknya ada feedbacknya itu nanti saya lanjutin lagi. Ya udah, pokoknya ini saya cuma ngisi, disuruh sama Lukman Riting buat ngisi. Dia soalnya sibuk main skateboard. Udah, kalau di perpisahannya Lukman Riting itu dia pakai bahasa Jepang, Hokkano Bidio Nikmata Kondo. Saya nggak mau, saya pakai bahasa Jawa saja, soalnya saya Jawa. Gimana bahasa Jawanya? Sugeng dalu nggih pun nek cekap semanten mawon, disambung malih ing dalam video ingkang ngajeng. Sugeng dalu.